kalau sampai ada keputusan hukum, ya, ini kan final ya, dia selalu mengikat kan, tapi tanpa ada penjelasan, kira-kira apa dampak hukumnya ke depan bagi masyarakat kita? Dampak hukumnya bahwa hukum kita itu sudah tidak boleh dipercaya. Kalau seandainya diingkrahkan ini, ya kan, selama mereka begini berarti hukum kita ini bukti telah dikuasai mafia hukum. Nah, dan Listio dan Burhanuddin ini mestinya tangkap ini hakim-hakim ini melanggar pasal hak ingkar, mencampuri urusan peradilan, itu semua pidana itu, Pak. Sekaranglah waktunya. Media Nawacita TV kembali ketemu dengan saya, Ottoni Jembua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita hadir tamu saya, di mana ini bukan yang pertama. Beliau sudah yang ketiga kali dengan hari ini podcast di Nawacita TV. Selamat pagi Pak Andri, apa kabar? Selamat pagi. Ini Pak, nama lengkapnya Pak Haris Sulistyo. Ya, Andri. Seorang lawyer, seorang pengacara yang berjuang untuk menegakkan hukum. Apa kabar ini? Baik. Ini dari Kalimantan kan? Ya, benar. Kapan datang di Jakarta? Saya udah 3 hari ini. Sudah 3 hari di Jakarta. Nah, pemirsa Nawacita TV, Pak Henry ini seorang lawyer dan saya melihat semangat dan antusias beliau untuk terus memperjuangkan yang namanya keadilan dan hukum. Topik diskusi kita masih kelanjutan 2 kali pertemuan berikutnya, yaitu keputusan tanpa penjelasan, apa artinya bagi sistem hukum kita. Ada keputusan hukum di pengadilan tinggi, tapi tidak ada penjelasan. Apa dampaknya bagi penegakan hukum di negara kita. Nah, Pak Henry, ini kan kemarin baru ada keputusan pengadilan tinggi. Betul. Tentang gugatan yang disampaikan pada waktu itu. Benar. Nah, apa hasil dari keputusan pengadilan tinggi? Keputusan daripada pengadilan tinggi, dia mengambil alih keputusan dari pengadilan negeri. Copy paste Dan mengatakan gugatan tidak terbukti tanpa memberikan penjelasan. Tanpa memberikan penjelasan yang artinya ini sebuah pengkhianatan hukum kalau menurut saya, karena hukum itu kan harus ada penjelasan. Kalau kita mengatakan itu hitam, kita harus menjelaskan hitam itu sifatnya gelap. Nah, kalau dia mengatakan itu putih, putih itu harus ada penjelasannya. Apa penjelasan putih itu? Dia sifatnya terang, dia sifatnya cerah. Nah, ini tidak ada penjelasan, tidak ada dalil, tidak ada alibi. You punya gugatan tidak terbukti. Nah, ini namanya pengkhianatan, pendusta, juga mempecundangi pencari keadilan. Jadi kita tidak heran hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dengan praktek-praktek begini. Nah, waktu itu kan sebenarnya kan yang digugat di pengadilan negeri dan juga di pengadilan tinggi kan sama. Itu ada 7 oknum. Benar. Ya, kita review kembali itu. Salah satunya itu ada Listio Sigit Prabowo sebagai oknum Kapolri. Ya, kedua Burhanuddin sebagai oknum Kejaksaan Agung. Ya. Terus Sarifuddin mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Terus Amzurial Rifai itu Ketua Komisi Yudisial. Terus Sugianto sebagai Kepala Banwas Mahkamah Agung. Kepala Banwas Mahkamah Agung. Terus Ari Sudihar, Sekjen Komisi Yudisial. Terus apa itu? Satu lagi. Siapa namanya? Mukti Fajar Nurdewata. Dia mantan Ketua Komisi Yudisial, sekarang jadi juru bicara tuh Komisi Yudisial. Keluar di TV-TV bicara seakan-akan dia tuh suci. Saya tahu tuh aibnya itu. Coba dia ketemu saya itu. Pasti saya bilang lu tuh penjahat nih, mereka ini penjahat semua ini, Pak. Iya, jadi 7 oknum ini dulu kan digugatkan karena keterlibatan mereka atau melindungi atau apa? Dia melindungi oknum. Oknum yang kami laporkan selalu mereka melindungi. Nah, hingga kami bawa sampai gugatan ini. Ini bukti. Kenapa kita sampai gugat? Karena dia tidak memproses laporan. Baik kepolisian, kejaksaan, Komisi Yudisial maupun pengadilan. Pengadilan. Jadi mereka ini sudah bukti melindungi oknum-oknumnya.
Kalau dia tidak lindungi, minimal dia memproses dan memberikan suatu jawaban dan alasan mengapa dan bagaimana. Kan cuma cukup 2 alat bukti, Pak. Tapi melampaui nih bukti-bukti, 2 alat bukti. Dikatakan itu teknis yuridis. Jadi kami tidak terima. Ini semua dusta. Teknis yuridis itu teknis hukum. Tidak ada hukum yang membenarkan pemalsuan. Yang kami lapor itu pemalsuan. Tapi tidak direspon. Tidak direspon dan dinyatakan sebagai teknis yuridis. Jadi ini sudah tidak nyambung ini antara logika dan keputusan. Tidak nyambung. Tidak ada yang namanya teknis yuridis itu membenarkan pemalsuan. Sementara kami lapor pemalsuan, dia menyatakan itu teknis yuridis. Kan nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Iya, saya percayalah Bang Henry sebagai seorang lawyer kan tentu paham lah tentang aturan hukum ini. Nah, kalau sampai ada keputusan hukum, ya ini kan final ya, dia selalu mengikat kan. Tapi tanpa ada penjelasan, kira-kira apa dampak hukumnya ke depan bagi masyarakat kita? Dampak hukumnya bahwa hukum kita itu sudah tidak boleh dipercaya. Kalau seandainya diingkrahkan ini, ya kan, selama mereka begini berarti hukum kita ini bukti telah dikuasai mafia hukum. Hukum kita sudah baik. Saya tidak pernah menyalahkan hukum. Karena hukum itu ada pasal-pasalnya, ada norma-normanya yang dibuat dengan jerih payah para manusia-manusia beradab. Manusia-manusia yang bijaksana sampai melahirkan pasal-pasal itu. Tapi yang melaksanakan penyelenggaranya ini penjahat semua. Setiap inci dari pakaian Listio Sigit Prabowo, Burhanuddin dan mereka dan kawan-kawan itu ada uang rakyat di situ, ada jerih payah, ada tangis di situ. Tapi dia mengkhianati hak rakyat. Kita lapor tidak dipedulikan. Yang dia dekat kelompok dia bela, ya kan? Jadi ini sudah pengkhianatan menurut saya. Tidak sesederhana dia tidak becus. Tidak sesederhana dia tidak tegas, tapi ini murni pengkhianatan. Kalau mau lihat pengkhianat sejati, lihat wajah Listio itu. Listio Sigit itu pengkhianat menurut saya. Ayo, apabila dia dengar ini, silakan cari saya, ya kan? Cabut pistolmu. Saya tantang, saya mati, akan ada 1000 orang seperti saya akan muncul. Nah, kalau yang digugat ini kan bukan lembaga ya. Benar, bukan. Polri, bukan lembaga kejaksaan, tapi ini kan oknum-oknum ya. Benar. Nah, sekarang Bang Henry ini memang kan sifatnya oknum-oknum lah, oknum polisi. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka, faktor apa yang menyebabkan oknum-oknum sedang bermain-main dengan hukumnya? Inilah namanya oknum ini, Pak. Pastilah manusia-manusia yang sudah kehilangan rasa malunya. Tidak beradab, dan mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mereka itu disumpah. Jadi ketika mereka disumpah, mereka melanggar sumpahnya ya pasti sebagai pengkhianat. Nah, jadi setiap jengkal gedung-gedung yang mereka tempati sekarang menjadi mereka sekarang berkuasa ini, itu ada duit rakyat. Betul. Kita bayar pajak sebagai kewajiban, sementara hak kita ada di gedung-gedung itu dan di seragam dia itu tidak diberikan. Nah, jadi mereka ini mengapa mau melakukan ini? Yaitu karena mereka penjahat. Hanya penjahat yang sanggup melakukan itu. Jadi mereka ini penjahat. Saripudin, Mukti Fajar Nurdewata, Ari Sudihar, Sarifudin, Burhanuddin, ini penjahat semua mereka. Nah, kalau mereka mendengar apa yang disampaikan Pak Bang Henry ini di podcast ini, kalau mereka gugat kira-kira, waduh, saya senang sekali, saya berbahagia sekali, saya harapkan itu, karena gugatan saya pun isinya seperti apa yang saya ucapkan sekarang. Isi gugatan itu sudah mengucapkan mereka satu persatu tuh keparat, Pak. Arti daripada keparat itu lebih luas daripada sekedar bajingan. Keparat itu sudah, ya kita mohon maaf ya, saya tidak biasa menyebut-nyebut kata-kata kotor seperti bangsa, tapi tidak ada kata-kata yang tepat untuk mereka selain daripada keparat. Gimana? Kalau terus ini berkembang ke depan, ya ini kan yang harus kita jaga. Kalau terus
perlakuan daripada oknum-oknum, keterlibatan mereka, melindungi setiap yang tidak benar, ya. Ini terus berkembang ke depan. Nah, terus bagaimana dong masyarakat mencari keadilan ke depan? Nah, inilah saya tidak mau memprovokasi rakyat untuk melakukan hal-hal di luar hukum atau semacam hukum rimba dan sebagainya. Yang jelas kita jangan larut dengan perbuatan 7 orang ini. Kita fokus 7 orang ini untuk diganti. Seperti mesin, seperti sebuah kendaraan, kalau akinya rusak ya akinya aja kita cabut, jangan mobilnya kita hancurin. Nah, saya rasa selesai kalau 7 orang ini kita soal dan kita fokus soal 7 orang ini selesai. Yang saya khawatirkan sekarang justru martabat negara di mata dunia. Kalau martabat negara di mata dunia, bahkan petinggi hukumnya yang jadi indikator martabat bangsa, ini disebut bajingan lah, disebut keparat lah di media-media, tapi dia cuek, dia tidak peduli. Kan lama-lama kita sebagai rakyat kalau pas kita jalan-jalan ke luar negeri kan malu juga kita, Pak. Malu, Pak. Nah, terus terang, anak saya ada beberapa pacarnya orang bule, ya kan? Juga tanya, kok bisa ya? Dikata-katain begitu, pejabat di negeri, ya. Dikata-katain begini di medsos, tapi yang ngata-ngatain didiam-diamin aja. Minimal dipanggil lah, kenapa? Masalahnya apa? Ya, ya kan begitu. Diluruskan. Ini yang kau bicarakan petinggi negara. Nah, sekarang kita heran, dia tidak dipecat. Dia tetap bertugas, sementara rakyat tetap mengeluh, sementara mereka ini seperti tidak pernah dikeluh kesahkan. Jadi kita bingung ini. Ini apakah sudah hidup di alam masing-masing, rakyat di alamnya sendiri, presiden di alamnya sendiri, sehingga masih memilih mereka-mereka ini. Nah, mereka sendiri ini pengkhianat-pengkhianat ini di alamnya sendiri, seolah-olah tidak pernah dengar keluhan rakyat. Ini yang saya heran. Ini negara macam apa ini? Jadi kalau berbicara Indonesia emas, menurut saya itu bullshit, itu omong kosong. Kalau terlalu jauh seperti iya, kalau modelnya begini, rakyat bicara sendiri, pengkhianat nggak peduli, sepertinya hidup di alam masing-masing. Ini udah nggak ada harapan kayak gini nih. Nah, kita memang mendengarkan ada beberapa istilah. Yang pertama mafia hukum. Ya, kita dari itu. Yang kedua, kita juga sering mendengar pejabat membackup. Artinya kalau ada pengusaha sesuatu yang di backup lah. Misalnya ke polisi atau pejabat lah di daerah itu. Yang ketiga, kita sering juga mendengar istilah backup saling membackup. Jadi pejabat sama pejabat saling. Nah, bagaimana ini tanggapannya Mas Ende Sulistyo ini? Ya, itulah. Kalau menurut saya ini sudah menjadi budaya kayaknya. Ya, mereka semacam geng di dalam negara. Jadi kayak semacam sudah jadi konsorsium lah. Ya kan? Iya, konsorsium para mafia. Jadi semakin kita tarik, dia semakin kencang. Kalau benang kusut nih, kita tarik dia semakin pisik dia. Nah, caranya bagaimana? Menurut saya kita gunting aja benangnya, nggak usah kita tarik lagi, kita gunting aja. Ya. Karena sulit untuk iya. Semakin tarik, mereka semakin kompak, semakin pisik. Wah, ini repot. Ya gunting aja. Lingkaran setan, Pak. Jadi lingkaran setan ini kalau kita nggak bisa keluar, sebaiknya lingkaran setannya aja dirusak. Kita basmi, kan begitu. Kita mau keluar dari lingkaran setan nih, lapor polisi nggak bisa, lempar ke pengadilan nggak bisa, lempar lagi ke komisi, ke Banwas nggak bisa. Kan kita di dalam ini lingkaran ini muter-muter, yang ini lempar sini lempar. Nah, jadi menurut saya udahlah, lupakan lingkaran setannya kita soal sekarang ya 7 orang ini. Kalau ada 7 nada bisa menciptakan semua nada suara dan nada irama, ya 7 orang ini bisa menciptakan segala macam mafia, teknis mafia. Ada naga, katakan begitu kan?
Kalau tidak ada mereka ini, tidak ada tuh naga. Bahkan naga pun akan jadi cacing kalau 7 orang ini sudah nggak ada. Nah, kembali karena sudah menyebut 7 naga tadi. Nah, keterlibatan oknum-oknum dalam mafia kasus lah, katakan ya, mafia hukum ini, apakah ini ada indikasi, apakah karena ada jabatan kah, apakah karena ada uang kah, atau ada jenis yang lain? Kalau kita menuduh ini ada uang, dia mendapatkan uang, kita tidak bisa nuduh, Pak. Karena kita tidak bisa membuktikan. Tapi indikasi menduga-menduga dan signalnya ke sana ada. Kenapa orang punya uang saja yang bisa kau urus? Ya kan? Berarti kan kuncinya ada di sana. Ya kan? Siapapun. Jadi ini signalnya aja kita bisa kelihatan. Tapi kita tidak boleh nuduh. Ya. Karena kita nggak punya bukti. Tapi kalau dia penjahat, saya berani nuduh. Listio kau penjahat. Listio kau keparat. Saya berani nuduh. Kenapa saya berani nuduh dia? Karena dia pelihara tuh oknum-oknum. Oknum-oknum yang bisa kita pastikan memalsukan. Jadi seharusnya Listio itu dia tangkap tuh Burhanuddin. Nah, karena kan dia penegak hukum KUHP. Ya. Si Burhanuddin pun harusnya tangkap Listio. Karena Listio itu brengsek. Melanggar hukum. Jadi ini. Nah, dan Listio dan Burhanuddin ini mestinya tangkap ini. Hakim-hakim ini. Melanggar pasal hak ingkar. Mencampuri urusan peradilan. Itu semua pidana itu, Pak. Tapi mana Listio sama Burhanuddin? Kenapa tidak ditangkap tuh hakim-hakim nakal tuh, hakim-hakim kriminal itu? Kenapa tidak ditangkap? Nah, saya giringlah mereka jadi satu meja, 7 orang ini. Ayo saling tangkap kalian, saling proses kalian. Ya memang begini faktanya. Jadi penjahat tidak mau memproses penjahat, berarti negara ini dikuasai penjahat. Sederhana, Pak. Nah, media Nawacita TV tetap di acara Sekaranglah Waktunya bersama dengan saya, Oto Lijibua. Isu kami terus menarik. Nah, tadi kembali kita kepada keputusan tinggi yang barusan saja. Tadi sempat Mas Henry sampaikan kepada saya bahwa ternyata di keputusan itu pun sepertinya tidak jelas. Yang digugat beda, yang menggugat juga beda. Seperti apa keputusan Pengadilan Tinggi kemarin? Jadi begini. Saya luruskan dulu. Jadi putusan itu benar saja kepada 7 orang ini. Oke. Para pihak tetap benar. Yang saya maksud tadi bahwa saya mau mengajukan upaya kasasi. Ketika saya mengajukan upaya kasasi menggunakan ekot Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi ini. Nah, di dalam ekot online itu ternyata para pihak sudah berubah semua. Pihak tergugat berubah. Tergugatnya berubah, pihak penggugat juga berubah-ubah. Saya masih ada di dalam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah yang harus dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Agung sekarang, namanya Pak Sunarto. Dia yang harus bisa menjelaskan itu. Mengapa ekotmu kau pasarkan, kau anjurkan kita masyarakat untuk menggunakan, tapi tidak dapat dipercaya. Di dalamnya 7 tergugat pun hilang. Yang ada nggak tahu tuh siapa-siapa tuh. Ada Hong Kun, ada istri saya bahkan di dalam itu, yang bukan pihak. Padahal tidak pernah didaftarkan sebagai penggugat, tapi ada di dalam ikot itu. Dalam perkara nomor 319. Ini Pak Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung bikin saya curiga-curiga juga lama-lama ini. Makanya saya berharap Pak Sunarto, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sekarang menjabat, semoga dia dengar dan dia lihat ini. Saya berharap di dalam saya memori kasasi saya pun saya ada tuliskan itu, bahwa saya menggunakan hak ingkar untuk semua hakim Mahkamah Agung. Hakim Agung saya gunakan hak ingkar untuk tidak mau mereka untuk mengadili perkara ini, selain Pak Sunarto sendiri sebagai Ketua Mahkamah Agung, karena dia yang sepadan dan dia lebih layak dan dia sebanding dengan para tergugat. Para tergugat ini kan semua pucuk petinggi ini.
Kalau diadili oleh yang di bawah-bawah ini, khawatirnya ada pengaruh secara psikis, secara psikologisnya kan, ada ketakutan dan sebagainya mungkin. Nah, tapi Sunarto lah yang wajib mengadili ini. Saya mau lihat apakah Sunarto ini mentaati undang-undang ataukah dia juga bagian daripada otak mafia. Jadi biar sekalian tahu. Nah, nanti kita lihat hasil putusan dari Sunarto ini. Apakah bagaimana putusan kasasinya nanti? Apakah dia pakai gunakan otak mafia atau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Nah, kita lihat. Seandainya itu ya kita lihat nantilah. Tidak perlu kita ngomong sekarang. Kita lihat. Nah, tadi di website yang di Mahkamah Agung itu kan bisa diakses oleh banyak orang. Iya. Nah, kalau sampai terjadi kesalahan, nama penggugat sudah salah, yang tergugat juga salah. Nah, ini apakah hanya sekedar kesalahan administrasi katakan, atau memang ada unsur kesengajaan menurut Pak Henry? Menurut saya ini kesengajaan. Oke. Ini kesengajaan karena saya yang menggugat 7 orang ini, ya kan? Buktinya teman-teman saya tanya tidak ada hal-hal begitu. Kenapa ada dalam gugatan saya saja yang terjadi begini? Iya, harusnya kan sebelum ditayangkan di website mereka, harusnya mereka sudah baca dulu ya. Betul. Dan ini bukan main-main ini uang. Ya, ini kan bicara hukum. Bicara hukum. Dan ini uang rakyat yang dia gunakan ini. Iya. Uang rakyat yang dia gunakan bikin ikot ini. Iya. Dan bagaimana kalau ini bisa merugikan rakyat kan begitu? Nah, ini bagaimana seorang pemimpin Mahkamah Agung bisa membiarkan hal begini? Apalagi kalau kita lapor, ini kan saya sudah lapor 3-4 hari yang lalu ini. Nah, apa respon mereka? Ya, itu error aja dan dibuka masih tetap begini. Kalau yang begini dianggap remeh, ya kita jangan hargain lagi itu. Oh, jadi mereka mengakui bahwa itu error ya? Iya, error. Tapi kan harus error segera diperbaiki. Segera diperbaiki, itu yang benar. Sudah berapa hari ini belum diperbaiki? Udah ini ya, kemarin saya datang ke sana tanggal berapa ya? Hari Kamis kemarin? Minggu lalu berarti. Ya. Belum juga diperbaiki. Belum juga diperbaiki. Kalau begini, jadi kalau kita buka sekarang IQ itu masih tetap seperti ini. Masih tetap seperti ini dan tidak ada beban mental dia. Kalau gitu dia tidak menghargai rakyat. Kita jangan hargain lagi mereka, Pak. Kita harus bilang dia penjahat, Pak. Nah, sekarang kan ini Bang Henry kan mau kasasi ya. Benar, Pak. Ini kan berarti sejak putusan kan ada 14 hari. Siap. Apakah ini sudah disiapkan kasasinya? Sudah, saya siapkan sudah memori kasasinya. Sudah dimasukkan? Ya, dan kalimat-kalimatnya udah saya berikan kalimat yang simple, padat, tapi langsung pada titik jantungnya si Sunarto itu. Nah, sekarang apa harapan Bang Henry dengan kasasi yang sedang diajukan ini? Harapan saya tidak berharap untuk dibela. Saya berharap ditegakkan undang-undang. Apabila saya berdiri daripada undang-undang, ya wajiblah saya dimenangkan. Karena saya berdiri pada undang-undang. Dan mereka yang tidak berdiri pada undang-undang jangan pernah dibela. Karena kalau dibela berarti pengkhianat juga, sama pengkhianatnya. Ya. Nah itu. Undang-undang ini adalah hukum. Hukum yang harus kita jaga bersama, baik pejabat, bahkan kita rakyat juga harus jaga ini hukum. Karena dia fondasi, pilar berbangsa dan bernegara. Kalau satu pilar ini jatuh, ini saya khawatirnya bangsa dan negara ini bisa rubuh, ya kan? Bisa tumbang juga. Jadi pilar. Jadi bukan hanya pejabat yang wajib menjaga, tapi kita rakyat juga harus ikut menjaga. Ingat bahwa kita bayar pajak. Setiap uang yang kita keluarkan itu jerih payah keringat dari orang kecil itu semua. Ngumpul-ngumpul buat bikin gedung. Nah, gedung itu dimanfaatkan untuk sepenuhnya kepada rakyat, agar tertib, ya kan? Agar berjalan sesuai aturan, tertiblah. Nah, sekarang siapa yang bikin ketidaktertiban hingga masyarakat menggugat pejabatnya sendiri, pejabatnya diteriak penjahat di medsos? Siapa yang bikin ketidaktertiban ini? Ya 7 orang ini brengsek ini. Kalau tidak dia begitu, tidak akan saya mengatakan ini.
Di pengadilan ketika saya gugat, mungkin hampir ribuan Pak. Oh datang. Ribuan, ratusan yang datang menyaksikan. Organik itu, saya tidak menggerak mereka. Mereka datang sendiri karena mendengar, melihat dari medsos saya. Coba, enggak malu juga dia. Tidak malu 7 orang ini. Terus mereka kita bayar, kita juga tidak sudi. Ini penjajah. Kita bangsa Indonesia dijajah oleh pengkhianat. Nah, jadi kita harus merdeka dari para pengkhianat. Nah, Bang Henry ini kan sudah berjuang ya, mulai dari pengadilan negeri, masuk ke pengadilan tinggi, sekarang ke kasasi. Kalau sampai sudah berjuang sampai ke kasasi, harapan kita sih ada respon yang baik. Tapi kalaupun nanti keputusan kasasi pun sepertinya itu tidak berpihak kepada Bang Henry, langkah apa lagi boleh dilakukan? Kalau kasasi nanti tidak berpihak kepada undang-undang, tapi berpihak kepada seenak perut, tanpa dasar hukum, biadab lah katakan begitu. Ya kita gugat lagi, tapi kita gugat lagi tuh. Mohon maaf, saya akan menarik Mulyono. Karena dia yang memilih orang-orang ini. Tapi dia sudah tidak presiden lagi. Walaupun dia tidak presiden lagi, tapi dia memberikan teladan. Hukum perdata itu lebih halus Pak daripada pidana. Hukum perdata itu bahkan seseorang itu lalai saja bisa kita gugat. Bahkan ceroboh saja kita gugat karena menimbulkan kerugian. Bisa. Berbeda dengan pidana kan? Perdata ini bisa lebih halus. Nah, jadi mereka jangan lalai, jangan ceroboh. Itu karena kita bisa gugat. Nah, Presiden Jokowi sebelumnya pernah saya gugat tahun 2021. Tidak pernah hadir di persidangan. Oh, pernah melakukan gugatan? Pernah. Tidak pernah menghadiri persidangan. Nah, mungkin inilah yang menjadi contoh-contohnya nih. Teladan-teladannya nih. Ya ini bisa saya gugat lagi. Plus 7 orang. Nah, ini mau diakhiri dengan baik-baik atau mau diperpanjang? Saya siap mau sepanjang apapun. Mau sampai kapan? Saya siap. Karena saya warga negara. Saya siap. Kalau mereka memulai dengan cara kasar, mau main angkat senjata, cukup beritahu. Saya siapkan militannya juga. Ini main kasar kalau mau main kasar. Kalau mau main hukum ya kita main hukum. Iya. Nah, sampai di mana? Mau sampai di mana ini? Saling mempermalukan atau kita mau baik-baik nih? Nah, ini kan terus kan Pak Henry Sulistyo ini kan bagi saya pejuang lah penegakan hukum Indonesia ya. Selama ini udah berjuang begini, ada mendapat tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman nggak? Ada, tapi secara ini aja. Secara pengecut lah mereka itu. Oke. Yang nelpon jam 3 malam nutup. Pernah, tapi belakangan sudah kurang. Sudah tidak ada lagi. Terus ya di jalan-jalan begitulah. Tapi saya tidak hiraukan itu. Iya, betul. Terus berjuang. Saya berjuang. Nah, di belakang Pak Henry ada nggak orang-orang yang mendorong Pak Henry untuk melakukan gugatan hukum ini? Ada, banyak juga. Banyak juga ya. Tapi mereka ya pasti takut tampil lah. Ya kan? Kalau mereka seorang pengusaha ya pasti khawatir juga, usahanya diganggu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, biarkan saya jadi pelurunya. Saya siap mau dijadikan, ya kan? Sudah kesel juga saya sama mereka. Nah, dari semua kasus dan dari semua hal yang Bang Henry alami lah dalam masa-masa perjuangan ini, apa harapan Bang Henry sesungguhnya terhadap penegak hukum di Indonesia? Penegak hukum kita itu harapannya apa sebenarnya? Harapan saya mereka itu jadilah penegak hukum yang sejati, yang cinta tanah air, yang betul-betul menjaga, mengayomi dan melindungi rakyat. Jangan seperti begini, rakyat dijadikan seperti komoditas begitu. Komoditas mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan orang-orang yang berkonflik dengan rakyat, kan begitu. Ya. Janganlah begitu. Cukuplah, tobatlah. Kalau enggak ya kita lawan terus, Pak. Kita itu harapan Bang Henry dengan para oknum penegak hukum. Betul. Nah, harapannya kepada masyarakat sekarang yang sedang mencari keadilan ini, apa harapan? Apa yang bisa disampaikan Bang Henry kepada mereka? Ini pasti banyak yang sedang mencari keadilan ini sekarang.
Apa harapan Bang Heri kepada mereka? Jangan takut, jangan khawatir. Kalau mereka itu 7 orang ini saja kompak, kenapa kita rakyat harus terpecah belah? Sudah teras, nanti agama dan sebagainya. Kompak sajalah. Jangan kadang-kadang permainan-permainan ini justru permainan-permainan elit ini untuk memecah belah, membuyarkan konsentrasi sehingga rakyat ini seperti confused. Ini mau kemana? Mau cari keadilan, keluh kesah percuma. Ayo bergabung atau setidaknya pedulilah. Kalau tidak bergabung setidaknya peduli. Bagi yang belum kena jadi korban, pedulilah. Negara ini bukan hanya milikmu, juga milik anak cucumu. Ya kan begitu. Kita hidup mendapatkan warisan dari orang tua, tapi orang tua juga harus mengerti. Jangan menghabiskan semua harta benda, karena itu juga titipan anak cucu. Ya kan begitu. Ya betul. Kalau Anda nanti dihabiskan bumi Indonesia, nanti generasi berikutnya sudah nggak ada nih. Nah itu dia. Terima kasih Bang Heri, luar biasa diskusi. Saya melihat Bang Heri Sulistyo begitu semangat dalam mencari keadilan dan menegak hukum di Indonesia. Semoga apa yang diperjuangkan tidak sia-sia. Pasti berdampak dan pasti berhasil dan sukses. Kita juga berharap kepada penegak hukum supaya betul-betul menjadi pelaku penegak hukum, karena itu adalah kepercayaan dari Tuhan dan juga kepercayaan daripada masyarakat Indonesia. Pemirsa media Nawacita TV, demikian diskusi saya dengan Bang Heri Sulistyo, seorang lawyer yang begitu antusias dalam penegakan hukum, dan ikuti terus program Sekaranglah Waktunya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah waktunya.